Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pengembangan produk baru berikut proses pengembangan produk baru. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai tentang apa itu produk baru dan bagaimana strategi pengembangan produk baru dan proses pengembangan produk baru yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi. Dan bagaimana strategi untuk daur hidup produk tersebut. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Pengembangan produk juga dikatakan sebagai proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian lama dengan mengkonversikan ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Adapun pengertian dan definisi pengembangan produk menurut para ahli. Yang pertama menurut Kotler dan Armstrong, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan yang menawarkan produk atau memodifikasi produk baru ke segmen pasar yang ada. Pengembangan konsep produk menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Menurut Shimamura, pengembangan produk adalah proses pencairan mengonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan menginginkan unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Materi yang kedua adalah tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi dan baik dalam desain, warna, kemasan, merek, ukuran, dan ciri-ciri lainnya. Menurut Kotler dan Keller, umumnya tujuan pengembangan produk baru adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Sedangkan menurut Alma, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk, yaitu yang pertama untuk memenuhi keinginan konsumen, yang kedua untuk menambah omset penjualan, yang ketiga mendayagunakan sumber-sumber produksi, yang keempat memenangkan persaingan, yang kelima untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, yang keenam untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh untuk mencegah kebosanan konsumen, yang terakhir untuk menyederhanakan produk pembungkus. Materi selanjutnya tentang strategi pengembangan produk akan disampaikan oleh rekan saya, Ita. 3. Strategi pengembangan produk bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada, tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan, serta menarik konsumen baru. Menurut Kotler, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis, yaitu 1. Memperbaiki yang sudah ada, 2. Memperluas lini produk, 3. Menambah produk yang ada, 4. Meniru strategi pesaing, 5. Menambah lini produk. Sedangkan menurut Ciptono, terdapat 3 strategi pengembangan produk, yaitu 1. Strategi peningkatan kualitas, 2. Strategi peningkatan keistimewaan, 3. Strategi peningkatan gaya produk. 4. Tahap proses pengembangan produk. Pengembangan produk bukan merupakan hal yang mudah bagi perusahaan yang menjalankannya. Proses pengembangan produk untuk setiap perusahaan juga berbeda, tergantung produk serta tingkat kompleksitasnya, dan umumnya kegiatan-kegiatan ini lebih membutuhkan daya analisis intelektual dan manajemen organisasi. Menurut Shimamura, 8 tahap yang harus dilalui dalam pengembangan produk baru. 1. Analisis kebutuhan, 2. Pemunculan gagasan, 3. Penyaringan ide dan evaluasi, 4. Analisis bisnis,
5. Pengembangan strategi pemasaran, 6. Pengembangan produk, 7. Pengujian produk dan pasar, 8. Komersialisasi. Sedangkan menurut Philip Kotler, tahap-tahap pengembangan produk ada 8 diantaranya. 1. Lahirnya gagasan, 2. Penyaringan ide, 3. Pengembangan dan pengujian konsep, 4. Pengembangan strategi pemasaran, 5. Analisis bisnis, 6. Pengembangan produk, 7. Pengujian pasar, 8. Komersialisasi. Yang kelima, faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk. Menurut William J. Stanton, faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk adalah: yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan penciptanya sarana produksi yang baru. Yang kedua, perubahan selera konsumen, dipengaruhi oleh tingkat kepadatan, perkembangan penduduk, pendidikan, serta kesetiaan konsumen. Yang ketiga, persaingan, penyebab perusahaan untuk selalu mengembangkan produknya. Keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang memiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan produksi perusahaan. 5. Siklus hidup produk yang pendek, mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperluas posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas di pasar. Faktor-faktor penghambat perusahaan melakukan pengembangan produk. Menurut Phil Kotler yaitu: 1. Kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di dalam bidang tertentu. 2. Pasar yang terbagi-bagi menjadikan persaingan yang sangat ketat, menyebabkan pasar menjadi terbagi-bagi dalam pemasaran. 3. Kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. 4. Mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. 5. Kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan yang baik tidak dapat menyampaikan data atau dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Yang keenam, waktu pengembangan yang lebih singkat. Penambahan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat dan berada di pihak yang memiliki kerugian. Penutup. Jadi, kesimpulan dari semuanya adalah, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengembangan produk adalah suatu kegiatan perusahaan guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah. Perubahan harus menandu keputusan-keputusan pemasarannya dengan fungsi pemasaran yang lainnya, di antaranya pengembangan produk baru, dan biasanya bagian pemasaran mengkoordinasikan tugas-tugas pada bagian dalam perusahaan secara informal. Hal ini menyebabkan semakin pentingnya strategi pengembangan produk bagi suatu perusahaan dalam pemasaran